Selamat datang kembali di channel Bang Isamu. Tentunya untuk membahas mengenai dunia per-Ultramanan. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang info-info terbaru dari Ultraman Omega. Yap, setelah penantian lama akhirnya kita mendapatkan update mengenai Ultraman Omega, yang setelah sebelumnya kita di prank, yang katanya upload awal April ternyata diupload di akhir April. Oke lah, langsung aja kita bahas. Ultraman Omega, tinggi 50 meter, berat 50.000 ton, dengan final move-nya yang disebut Red Gold Beam, yaitu tembakan sinar laser padat berwarna biru dengan menyilangkan kedua tangannya membentuk tanda plus. Oke, kita lanjut ke sinopsisnya. Di bumi yang tidak ada pahlawan maupun kaiju, tiba-tiba ada alien jatuh dari langit. Simbol Ultra ini adalah bumerang war angkasa merah yang dipegangnya, Omega Slugger, dan namanya berarti Ultimate atau terakhir. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya. Dia mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato. Dia menjadi tertarik pada makhluk hidup penghuni bumi yang ditemuinya. Dan dia mencoba untuk memahami mereka semua. Ketika para makhluk raksasa muncul, Sorato yang amnesia teringat sebuah kata, yaitu kaiju. Saat kaiju ini terus muncul di hadapannya, rasa tanggung jawab muncul di alam bawah sadar Sorato. Ia berubah menjadi Ultraman Omega dan pertarungan pun tak bisa dielakkan. Para manusia pada gilirannya bergulat dengan pertemuan para kaiju dan alien yang bertarung untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, Sorato bertemu dengan manusia yang akan membantunya untuk melindungi bumi. Oke, kita lanjut ke main karakternya. Main karakter dari series ini bernama Sorato Ogida yang diperankan oleh seorang aktor bernama Sori Kondo. Sorato adalah alien yang jatuh ke bumi. Dia mengalami amnesia dan mulai tertarik pada makhluk bernama manusia yang baru saja ia temui. Sorato memiliki kepribadian yang ceria, kepolosan seperti anak kecil, dan bicaranya masih canggung. Setiap kali ia merasakan kehadiran kaiju, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Selain itu, ingatannya tentang menjadi Ultraman, nama-nama kaiju dan karakteristik mereka, dan sebagainya, kembali kepadanya dalam bentuk pecahan. Berdasarkan deskripsi tadi, ternyata ingatan Sorato akan kembali sedikit demi sedikit setiap dia bertemu kaiju. Menarik. Lanjut ke device perubahan dari Omega. Device utama dari Omega adalah Omega Slugger dan collectible itemnya bernama Omega Meteor. Saat akan berubah, Sorato akan memanggil Omega Meteor yang muncul secara ajaib ke tangannya. Lalu, dia akan memasukkan liontin yang menggantung di lehernya ke slot belakang Slugger, lalu membuka bagian atas Omega Slugger yang bentuknya akan menyerupai armor dada Ultraman Omega. Dan Sorato akan berubah menjadi Satria Cahaya berwajah merah yang melawan para kaiju. Oke, selanjutnya kita bahas bentuk dari Omega Slugger yang sangat-sangat keren dengan desainnya yang futuristik. Kemungkinan, selain menjadi device perubahan Omega, Slugger juga akan menjadi senjata dari Sorato saat terpaksa bertarung dalam wujud manusia. Dan ngomong-ngomong, sebelum teaser diupload, para pengunjung pameran di Jepang bilang kalau Omega Slugger adalah device perubahan paling keren dari jajaran New Gen. Dan setelah teasernya keluar, ya memang keren sih. Sebanding dengan gas spark lens, tapi lebih bagus dari segi pewarnaan. Jadi gimana nih? Pada minat buat PODX-nya nggak nih? Selanjutnya, kita bahas inner space-nya. Teaser yang diupload Suburaya menunjukkan cuplikan singkat dari perubahan Omega. Ya, setelah sebelumnya 2 tahun berturut-turut nggak ada scene Inner Space Dimension khas Ultraman New Gen, akhirnya Suburaya mengembalikan scene ini di Ultraman Omega. Mantap! Series ini akan diarahkan oleh sutradara yang sudah kita kenal dari karyanya yang identik dengan drama. Yap, betul, Masayoshi Takesue. Dengan 2 seri sebelumnya yaitu Ultraman Roop dan Decker. Takesue terkenal dengan arahannya yang lebih condong ke drama dibanding adegan pertarungannya. Tapi kita harap di series ini kemampuan beliau akan berkembang dengan membuat keseimbangan antara drama dan aksinya. Ultraman Omega akan tayang pada tanggal 5 Juli 2025 di TV Tokyo dan channel YouTube Ultraman Official. Apakah tayang di RTV? Oh jelas. RTV sendiri sudah upload teasernya dengan subtitle Indonesia, dan otomatis itu pertanda kalau Ultraman Omega bakal tayang di RTV. Kita tunggu saja update selanjutnya. Oke, segitu dulu info yang bisa admin berikan. Kalau ada kekurangan dalam pembahasan atau ada kesalahan dalam pengucapan dan informasi, kolom komentar tersedia untuk teman-teman yang mau mengkoreksi.
Jangan lupa like dan subscribe. Saya Bang Isamu, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega selanjutnya.